Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari A Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Ya, nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini Engkau akan menyertai kami. Kami akan mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan, hamba-Mu ini penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap ucapan yang hamba akan share hari ini, itu adalah dari hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, sucikan kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua katakan, Amin. Amin. Saudaraku, saya ada note, saya taruh, saudara bisa baca bersama saya. Ya, note-nya seperti ini. Saya sangat mengerti bahwa ada jutaan, bahkan biliunan orang yang mengaku dirinya sebagai Kristen, baik secara keturunan maupun secara kegerejaan. Tetapi, menurut Alkitab, seorang menjadi Kristen karena panggilan dan pilihan Tuhan. Amin. Kita akan lihat judul pada hari ini. Saya siapkan judulnya yaitu Dipanggil dan Dipilih. Dipanggil dan dipilih. Called and chosen. Called and chosen. Kita akan lihat poin nomor 1. Kita akan pelajari tentang dipanggil. Dipanggil. Called. Dipanggil. Sebelumnya kita akan ada note. Saya akan bacakan note-nya seperti ini. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa seorang menjadi Kristen itu bukan karena pilihan orang tua, atau karena sekolah kitab, atau karena dipaksa dan lain-lain, tetapi karena panggilan dan pilihan Tuhan Allah. Coba kita lihat Matius 22 ayat 14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Setelah dia memberikan perumpamaan tentang pesta anak raja perkawinan, lantas dia katakan ayat ini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita akan melihat apa artinya dipanggil. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Ini pada hari Pentakosta, Petrus berdiri dan dia share tentang Tuhan Yesus. Di situ ada ribuan orang yaitu orang-orang Yahudi yang saleh. Kita baca ayat 27, ketika mereka itu orang-orang saleh, orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Nah, jawab Petrus di ayat 38, kita baca seperti ini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Saudara tahu ini orang Yahudi seperti yang saleh, tetap Petrus bilang, oke, kalian harus bertobat. Kalau orang Yahudi yang saleh harus bertobat, kita juga orang bukan Yahudi, kita harus bertobat untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita tidak akan menerima karunia Roh Kudus kalau kita belum bertobat. Ayat 39 kita lihat, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu apa, sebanyak yang akan dipanggil. Sebanyak yang akan dipanggil oleh siapa? Oleh Tuhan Allah kita. Jadi sebelum kita diselamatkan, kita dipanggil dulu. Dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebab kita baca Roma 1 ayat 5-7 berkata, dengan perantaraannya Yesus Kristus, kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa. Menuntun siapa? Semua bangsa
bukan Yahudi saja, semua termasuk kita Indonesia, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 6 berkata seperti ini, kamu juga, yaitu jemaat di Roma, termasuk di antara mereka, kamu yang telah apa? Dipanggil. Jadi jemaat yang telah dipanggil untuk menjadi apa? Menjadi milik Kristus. Jadi kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Ayat 7 kita baca, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus atau Kristen. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang ini dipanggil untuk dijadikan kudus. Coba kita baca Roma 8 ayat 28 dan 30 dengan cepat, mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu ayat ini, yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi segala hal yang terjadi kebaikan itu terjadi untuk kita yang terpanggil. Bukan hanya mengasihi, tetapi semua orang yang terpanggil. Tadi kita sudah mengerti terpanggil untuk menjadi orang kudus, menjadi umat Kristen. Coba kita baca ayat 30-nya, dikatakan seperti ini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Amin. Saudara merasa dipanggil oleh Tuhan? Amin. Nah, ini adalah panggilan. Jadi kita menjadi orang Kristen, sebelum kita tahu apapun juga kita dipanggil dulu oleh Tuhan. Lantas kita mau bertobat atau tidak, terserah saudara. Yang penting kita dipanggil. Semua bangsa dipanggil. Coba kita baca pertama Korintus 7. Kita lihat ayatnya yang ke-17 sampai 20 dan 24. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Jadi Paulus mengatakan, saudara, tetap waktu dipanggil, kita harus tetap seperti itu. Ayat 18 kita baca supaya saudara lebih mengerti. Kalau seorang dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda sunat itu. Artinya kalau saudara sudah sunat, orang Israel sunat itu sebagai tanda keselamatan, saudara bertobat, sunat itu jangan tiadakan. Dan kalau seorang dipanggil Tuhan dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Artinya, saudara, kita dipanggil bukan menjadi bersunat, bukan menjadi seperti orang Israel. Walaupun kita disunat, datang seperti kita tidak disunat. Mengerti? Sebagai kita ada ayat 19, kita baca seperti ini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Nah, kita mengatakan kita dipanggil untuk mentaati hukum Allah. Note, sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan untuk mentaati hukum-hukum Taurat. Bukan. Hukum-hukum Allah bukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada orang Yahudi. Coba ayat 20 kita baca seperti ini. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Jadi kalau saudara dipanggil Allah seperti saudara sekarang, ya saudara seperti itu. Jangan dirubah-rubah seperti orang lain. Ayat 24 lebih jelas lagi. Ayat ini mengatakan, saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Jadi saudara dipanggil seperti itu saudara dipanggil. Kita tidak dipanggil kita menjadi orang lain. Coba saya taruh note seperti ini, note-nya saya taruh. Artinya, jadi janganlah kita mencoba untuk merubah-rubah keadaan kita ketika kita dipanggil Tuhan. Misalnya, kalau saya dipanggil sebagai seorang Kristen Indonesia, maka saya tidak berusaha untuk merubah diri saya menjadi seperti seorang dari bangsa lain. Saya orang Indonesia, dipanggil Tuhan seperti orang Indonesia, saya tidak bisa merubah menjadi seorang Kristen seperti dari bangsa lain. Coba note berikutnya kita baca seperti ini. Jadi kalau saya seorang Kristen Indonesia, saya tidak bisa meniru-niru berpakaian atau bergaya sebagai seorang Kristen dari bangsa lain. Misalnya sebagai seorang Yahudi. Amin. Padahal saya sama sekali tidak tahu tradisi orang Yahudi dan tidak dapat berbahasa Ibrani.
Nah, di sini saya lihat banyak kita orang-orang Indonesia, kita dipanggil sebagai orang Indonesia, kita mau coba hidup kita berubah, oh saya mesti sama seperti orang Yahudi. Saudara, firman Tuhan jelas kita dipanggil seperti orang Indonesia, kita seperti orang Indonesia. Tapi saya lihat banyak orang merubah oh lebih Yahudi lebih bagus kelihatannya, lebih menarik, saudara. Banyak tidak? Saudara pernah lihat tidak? Oke, selanjutnya note kita baca seperti ini. Alkitab sama sekali tidak mengajar bahwa pakaian dapat membuat kita suci. Nah, ini orang-orang banyak mulai berpakaian seperti Yahudi, pakai topi, pakai kain ini. Mereka jadi seperti Yahudi gitu, tapi bahasa Indonesia. Tanggung, saudaraku. Kalau saudara mau pakai Yahudi, semua Yahudi, bahasa Yahudi, ya tidak. Tetapi di sini kita membuat suci pakaian seolah-olah supaya kita kelihatan kudus. Saudaraku, pakaian tidak menguduskan kita, tidak membuat suci. Yang menyucikan apa? Darah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dan menurut Alkitab kita dipilih untuk menjadi serupa dengan apa? Gambaran Kristus Yesus, bukan manusia siapapun. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Amin. Jangan kita tiru-tiru model-model orang lain. Ada orang meniru orang ini, supaya lebih kelihatannya seperti angker gitu kelihatannya. Sebagai suci, sebagai kudus dan sebagainya. Coba kita baca Roma 8:29 yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab semua orang dari segala bangsa yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita bukan dijadikan menjadi seperti manusia lain, bukan seperti gambaran anaknya Tuhan Yesus. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ada amin? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kalau saudara kurang jelas. Iya. Misalnya saya orang Jawa, jangan rubah-rubah berpakaian seperti orang Ambon, nggak cocok saudaraku. Oh, orang Ambon lebih Kristen, saya orang Jawa baru mau jadi seperti orang Ambon. Saudara logatnya Jawa kental. Nggak bisa dirubah logat ya. Jangan dirubah. Saudara dipanggil orang Jawa Kristen. Amin. Ambon begitu. Poin nomor 2 dengan cepat, yaitu tentang dipilih. Tadi pertama kita berbicara tentang kita dipanggil. Sekarang kita akan berbicara tentang dipilih. Chosen. Bahasa Inggris chosen. Nah, Lukas 9 ayat 35 berkata seperti ini. Maka terdengar suara Bapa di sorga, dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku, Yesus yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi keadaan ini waktu transfiguration, Tuhan Yesus tiba-tiba berubah menjadi wajahnya sangat mulia. Dan ada suara dari awan, dan suara ini keluar, suara Bapa, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Coba kita baca Matius 12 ayat 17-18. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini Tuhan Yesus berkata, kita ayat 18-nya. Ayat 18 mengatakan, lihatlah itu hambaku Yesus yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atau Roh Kudus ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum atau proclaim justice. Itu artinya bahasa Inggris. Saya lebih ngerti bahasa Inggrisnya. The proclaim justice kepada bangsa-bangsa. Itu dari ayat Yesaya 41 ayat 1. Saudara bisa baca. Jadi di sini kata-katanya itulah hambaku yang kupilih. Coba kita baca Lukas 4, 18-19, kita mengatakan seperti ini. Rohku, ini Tuhan Yesus, roh Tuhan atau Roh Kudus ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat 19 dikatakan seperti ini. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Tuhan Yesus katakan roh Allah, Roh Kudus ada padaku. Dia dipanggil dengan roh
untuk memproklaim semua ini, dia melayani kekuatan Roh Kudus. Amin. Coba kita lihat note-nya seperti ini. Tuhan Yesus Kristus dipilih, katakan dipilih. Tuhan Yesus Kristus dipilih oleh Tuhan Allah Bapa di surga untuk melayani. Jadi Tuhan, ini anakku yang kupilih. Kata-kata dipilih ya. Demikian juga Tuhan Yesus memilih orang yang telah diselamatkannya untuk melayani dia. Jadi melayani Tuhan bukan karena kita mau. Saudaraku, dengar baik-baik. Melayani Tuhan bukan karena kita mau. Wah, saudara, mungkin orang Pak Arito udah ngaco nih ngomongnya nih. Pak Arito ngomongnya udah nggak benar nih. Jadi sekali lagi, kita melayani Tuhan bukan karena kita mau, tetapi karena kita dipilih olehnya. Oke? Jadi kalau saudara dipilih, itu baru saudara melayani. Kalau tidak dipilih untuk melayani, jangan melayani. Mengerti? Maka jadi saya katakan bukan karena kita mau, tapi kita tahu apakah saya dipilih. Coba kita baca ayat Yohanes 15 ayat 16 seperti ini. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Oke? Bukan kamu yang memilih aku. Mengerti? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan atau appointed kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, yaitu buah-buah rohani, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Jadi saudaraku, sebelum kita diutus pergi supaya kamu pergi menghasilkan buah, sebelumnya Tuhan Yesus katakan, kamu nggak pilih saya. Kamu nggak pilih aku yang pilih kamu. Makanya saya katakan, saudaraku, kita tidak bisa melayani seenaknya bro. Kita mau iseng-iseng mau melayani, saudara. Jangan. Oh, bukan juga saya mau sekolah tinggi, mau apa. Biar sekolah tinggi sampai apapun, saudara, gelar segala macam gelar. Kalau Anda tidak dipilih oleh Tuhan, Anda tidak bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan, aku yang pilih kamu. Amin. Tepuk tangan dong pada Tuhan supaya kita ngerti. Tuhan Yesus sendiri berbicara, dia tidak berdusta. Kalau Tuhan Yesus kalau ngomong, dia tidak pernah ngomong tuh enaknya, nggak pakai pikir. Dia tahu apa yang dibicarakan. Amin. Coba kita lihat note-nya. Saya taruh note seperti ini. Jadi pada dasarnya menjadi seorang hamba Tuhan Yesus Kristus itu bukan karena kita seorang yang sangat pandai. Kita orang yang sangat berhikmat, atau kita tamat dari sekolah tinggi teologika, atau rajin ke gereja dan lain-lain. Tapi karena kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Karena kita apa? Kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani dia. Amin. Kamu tidak pilih aku yang pilih kamu. Amin. Luar biasa. Jadi dipanggil, kita disiapkan. Lantas dari yang dipanggil ini ada yang dipilih. Jadi belum tentu semua yang dipanggil itu dipilih. Tapi yang dipanggil juga kita akan dikuduskan dan sebagainya, akan diselamatkan dan sebagainya. Coba poin nomor 3, poin terakhir, saya hampir selesai, yaitu berbicara tentang kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus. The coming of Jesus. The coming of Jesus. Coba kita lihat Roma 8:33, di sini dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Amin. Amin. Saudara rasa diprotek sama siapa yang bisa ganggu kita? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wah, makanya Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu. Kamu pegang kala jengking juga nggak mempan, racun nggak mempan ya. Setan juga kita usir, begitu kan? Coba kita baca 2 Petrus 1 ayat 10-11 dikatakan, karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, artinya tidak pura-pura ya. Perhatikan baik-baik. Karena itu saudara, berusaha sungguh-sungguh, itu tidak pura-pura, supaya panggilan dan pilihanmu makin apa? Teguh. Kita dipanggil, coba kita teguh, kita betul dipanggil, saya mau dipanggil Tuhan, diselamatkan dan sebagainya. Dan juga akan pilihannya supaya teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah akan tersandung. Petrus katakan ayat 11 seperti ini dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan atau diberikan hak penuh untuk apa? Memasuki kerajaannya. Amin. Saudara ngerti sekarang? Jadi saudara dipanggil, tapi dari yang dipanggil kita juga di antara yang dipanggil kita dipilih. Dipilih untuk benar-benar orang-orang yang benar-benar mau melayani. Ada yang juga sudah dipanggil kayaknya masih malas-malasan, tapi Tuhan tahu.
Tuhan tahu dia pilih siapa yang sungguh-sungguh. Makanya dia bilang, aku pilih kamu supaya kau pergi. Saudaraku, Tuhan tahu. Jadi sini dikatakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudara dipanggil, dipilih, kita semua akan masuk ke dalam kerajaan kekal. Amin. Tepuk tangan dong. Jadi saudara, menjadi Kristen itu luar biasa ya. Kita dipanggil dan dipilih. Banyak orang dipanggil, aku masih ada bisnis, aku masih urusan segala macam. Saudaraku, makanya banyak yang dipanggil. Semua orang tapi gak datang. Coba kita baca Matius 24 ayat 27, 31. Ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak datang Anak Manusia, yaitu Yesus. Coba kita baca ayat 29-nya sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini penglihatan dan nubuatan. Kalau di Matius 24, saudara bisa baca ayat 30, katakan, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia, itu Yesus, di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaan. Ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan tentang juga kita nanti akan ada rapture, saudaraku. Amin. Saya sudah akan adakan rapture. Kenapa saya tahu rapture? Sebuah 31, kita dibaca seperti ini. Dan Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dengan meniup sangkakala yang rasa bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan, dengar. Mereka yang mengumpulkan siapa? Tuhan. Malaikat. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Jadi Tuhan Yesus tidak injek kakinya di tanah, di bumi. Tuhan Yesus di awan, di langit. Tapi Dia suruh malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dasar bunyi. Dan mereka itu malaikat-malaikat akan mengumpulkan orang-orang apa? Pilihannya. Orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi semua yang orang pilihannya dikumpulkan pada saat ini. Yaitu saya katakan tadi rapture. Kita akan ketemu Tuhan Yesus di awan. Coba kita baca note di sini saya taruh. Orang-orang pilihannya yaitu mereka yang telah mengambil keputusan secara pribadi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan telah mengalami lahir baru, yaitu born again. Jadi saudara, kenapa saya suka pakai kata born again? Karena dikatakan Alkitab, kalau saudara belum lahir baru, saudara belum dipanggil, belum terpilih. Kita jadi Kristen bukan pleng masuk jadi Kristen. Bukan saudara masuk gereja, aku Kristen, aku sering ke gereja. Bukan. Saudara dan saya harus lahir baru. Harus percaya dan menerima Tuhan Yesus. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 12, katakan seperti ini. Tetapi semua orang, berapa orang? Semua orang, termasuk saya dan Anda, semua orang yang menerimanya Yesus dan menerima dengan iman, diberinya kuasa atau otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam hati, percaya dalam hati, percaya sungguh-sungguh dalam namanya. Jadi ayat ini mengatakan semua orang, kita semua orang ini, kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau Anda tidak terima Tuhan Yesus, berarti Anda belum menjadi anak Allah. Walaupun Anda sekolah tinggi ke gereja bertahun-tahun, kalau Anda belum buka hati, terima Tuhan Yesus, Anda belum punya otoritas, dikasih kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayat ini mengatakan, ngerti? Coba Yohanes 3 ayat 6-7, katakan seperti ini. Apa yang dilahirkan dari daging, Tuhan Yesus yang berbicaranya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, Roh Kudus adalah roh. Ayat 7 kita baca.
Janganlah engkau atau Nikodemus, Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, seorang Farisi, seorang guru orang Yahudi, pengajar, pemimpin orang Yahudi. Tuhan Yesus katakan, janganlah engkau atau Nikodemus heran, Nikodemus, karena aku berkata kepadamu, kamu apa? Kamu harus dilahirkan kembali, born again. Nah, ini saya kata-kata siapa? Nikodemus bukan orang baru lahir kemarin. Dia ahli Taurat, dia tahu semua, dia guru pemimpin Yahudi, dia orang yang beradalah. Jadi seorang di zaman Israel dahulu, kalau saudara seorang ahli Taurat, saudara seorang pemimpin. Tapi Tuhan Yesus katakan, you will never make it to heaven. Saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda tidak akan masuk ke dalam sorga. Kalau saya boleh katakan, you cannot make it to heaven unless you be born again. Janganlah engkau heran. Nikodemus sudah heran-heran nih, kenapa aku udah gede-gede jadi bayi lagi, nggak bisa. Dia nggak ngerti ya. He doesn't understand. You have to be born by the Holy Spirit. Oke. Coba kita baca Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bukan dengan pikiranmu dan matamu. Ada orang, oh pikiran saya mengaku, dengan mata saya lihat orang lagi KKR, emosi ya. Wah ini orang-orang apa yang kita emosi, jadi dengan pikiran aku mengakunya dengan mulut. Mulut, mengaku dengan mulutmu, bukan mulut orang lain. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sungguh-sungguh di mana? Dalam hatimu. Orang banyak ngaku juga dengan mulut, tapi hatinya nggak percaya. Mulut boleh ngaku, hati juga harus mengaku, harus synchronize, harus sama-sama. Jangan mulutnya sendiri, hatinya juga harus percaya dengan sungguh-sungguh. Hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Jadi seperti katakan, kita dipanggil, kita dipilih, kita untuk menjadi orang Kristen, kita diselamatkan. Tapi kita harus mengaku Tuhan Yesus. Baru kita bisa diselamatkan. Amin. Saya akan selesai. Aplikasinya apa, saudaraku? 1. Kadang Anda sudah dipanggil, tetapi Anda tidak apa? Meresponi panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Karena Anda masih memilih kesenangan-kesenangan dunia. Maka Anda tidak dipilih untuk pergi dan berbuah. Aku pilih kamu, maka itu pergilah, Tuhan Yesus bilang. Berbuah dan buahmu tetap, ya tidak. Artinya melayani. Makanya Anda, aku ya beginilah gitu. Saudara, tinggalkan dunia. Tinggalkan kesenangan dunia. Ikut Tuhan Yesus. Saudara ikut Tuhan Yesus, sukacitanya luar biasa, saudaraku. Saya sudah 52 tahun, bukan sombong, saudara. Saya dengan istri, kami sudah 52 tahun ikut Tuhan Yesus. Dan kami lihat bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus pilih kita, bukan kita susah. Kita dibobot, kita diuji, ditempa kiri kanan supaya kita menjadi kokoh, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Nomor 2, aplikasi. Marilah kita yang telah terpanggil, kita bertobat dari dosa-dosa kita dan menyediakan diri kita sedemikian rupa sehingga kita apa? Terpilih untuk menjadi hambanya. Apa artinya saya ngomong ini? Ada orang sudah terpanggil, tapi juga masih main-main, saudaraku. Masih ya begitulah main sama dunia, masih ada hal yang tidak pas dengan Tuhan, sehingga tidak dipilih. Ya, Tuhan tahu, ya tidak? Makanya saya katakan tadi, saudara bertobat. Orang Kristen perlu bertobat, tidak? Orang Kristen perlu bertobat dari hal-hal lain, begitu hal-hal yang tidak pas dengan Tuhan, tidak pas dengan firman Tuhan. Saudara bersihkan diri, saudara sudah dipanggil, asal dipanggil dibersihkan supaya kita dipilih. Tuhan Yesus tidak pilih orang sembarangan. Seorang manajer mau pilih manajer yang baru, dia nggak mencomot aja kamu jadi manajer, dia pilih. Orang ini bagaimana akhlaknya, bagaimana kelakuannya, dia punya rekod bagus, tidak. Dipilih manusia bisa, apalagi Tuhan, ya tidak. Tuhan bisa memilih. Kata penutup saya selesai, yaitu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara ngerti,
Banyak orang masuk kerajaan surga, banyak orang dipanggil bertobat dan sebagainya, tapi sedikit yang dipilih. Kalau saya mau dipilih menjadi hambanya. Amin. Saya harap firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau berdoa supaya firman-Mu bukan hanya kami dengar, kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati sekali lagi firman-Mu, berkati semua kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Saudaraku, kalau saudara tadi dengan mau terima Tuhan Yesus, doanya begini, saudara ulangnya saya. Tuhan Yesus, aku mengaku, aku orang berdosa. Ampuni aku dari segala dosaku. Sucikan aku dengan darah-Mu yang kudus. Rubahlah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu aku telah berdoa. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih Bapa kita dan seluruh anugerah daripada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan bahkan kekuatan, kuasa melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. God bless you. Terima kasih.